ashabihi warratil kiram ilahi anta maksudi waduduka maktubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengaruniakan keberkahan kepada hamba-hambanya yang mulia yang hari ini mampu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian salah satu menu Ramadan yang terbaik adalah thalabul ilmi. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu satu saat saja, satu waktu saja, la tamasuk qalaman wa la taktubu harfan, kagak bawa pulpen, enggak bawa buku, cukup mendengarkan saja, khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Di zaman Nabi ada budak yang dimerdekakan itu 7 onta. Satu onta kalau kalikan 40 juta, kalikan 7, kalikan 1000, sudah berapa miliar itu ngaji bayar. Makanya kalau tiap habis ngaji di kantong kita ada duit 2 juta, mesti rajin ngajinya kan gitu. Ini khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Satu budak itu 7 onta. Ya, satu onta kalikan 40 juta kali 7 kali 1000, subhanallah, ya luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di siang yang barokah ini dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dijauhkan pada bencana musibah dan fitnahnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebuah doa yang senantiasa kita baca di bulan suci Ramadan, sebuah doa yang penuh dengan harapan dan mudah-mudahan dikabulkan. Doa ini menjadikan identitas di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Isi daripada doa ini adalah kita hidup minta kepada Allah agar mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga. Jelas itu efek. Kalau kita nyangkul di sawah pasti dapat belut. Kalau bapak nanam padi pasti rumput jadi, kan begitu. Kalau kita mendapat ridho Allah di mana saja, kita akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada azab neraka-Nya Allah. Makanya di dalam kitab Zuhud Nasim disebutkan setidaknya ada 3 tanda ahli surga yang paling sederhana. Ada 3 tanda ahli surga ini. Ini tandanya, ini ciri-cirinya. Walaupun belum ya kita pastikan, tapi ini ada tandanya, begitu ya. Jadi yang pertama adalah wajhun marih. Ahli surga itu tandanya selalu mempunyai wajah yang disertai dengan senyuman. Jadi kalau kita bertemu dengan siapapun pasti senang kalau ketemu dengan kita. Ya, jadi wajhun marih, punya wajah yang senantiasa disertai dengan senyuman. Jadi kalau di sini Ustaz ketemu di depan ada Pak Satpam, selalu senyum. Paling banyak dia senyumnya kan? Tuh barokah. Kenapa? Itu tanda ahli surga. Karena di surga itu tidak ada yang wajahnya itu menyeramkan. Semuanya senyum. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, kamu tidak bisa sedekah dengan duit, dengan tenaga. Tenaga sudah lemah. Bagaimana ini Ustaz, tenaga saya lemah? Pemikiran. Waduh Ustaz, saya stres sekarang, pemikirannya lagi buntu di pikiran saya. Maka kata Nabi, tabassumuka ala wajhi laka asyika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu juga adalah sedekah. Jadi kalau sudah tidak punya apa-apa, masa senyum nggak bisa ya? Senyum saja. Ketemu siapapun senyum, insya Allah. Keep smiling. Ketika kita mengekspresikan senyum dalam wajah, pasti itu gambaran dari hati yang senang. Makanya menurut penelitian, orang yang senyum itu banyak memproduksi hormon endorfin. Jadi ini insya Allah akan selalu Allah jaga wajahnya dengan kemuliaan. Tapi senyum yang ikhlas, senyum yang tulus. Mana yang kedua dari senyum ini? Bagaimana caranya kita selama bulan suci Ramadan bisa membuat banyak orang tersenyum? Ketika si fakir ketemu dengan kita senyum, punya beras enggak? Aduh, mohon hari ini, mohon maaf saya enggak punya beras. Oh, saya ada kelebihan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan bisa barokah buat buka, buat sahur. Senyum dong. Ada ketemu si yatim yang lagi menangis. Nah, kenapa menangis?
aduh sekolah belum bayar, pesantren nih ada bayaran rezeki nih dari Allah. Berarti membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia. Makin banyak orang yang kita bahagiakan, disitulah turun pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah akan selalu menolong kita di saat kita suka menolong orang, minimal menolong kesusahan orang. Ya kalau misalkan ada orang minta tolong kepada kita, jangan pernah tolak orang yang minta tolong. Ada kasih, tidak ada ngomong yang baik, kan begitu ya. Jadi kalau ini kan ada kejadian, ada orang datang ke kita minta tolong, ikhlas kita memberi satu kali, yang kedua kali minta tolong lagi, ikhlas kita beri, yang ketiga kali ternyata ketahuan yang dua itu nipu. Nipu saya sama aku, pas yang ketiga kali kita kesal, emosi, kemarin juga nipu, ternyata yang 3 kali ini beneran orang yang tidak punya. Celaka juga kita kan. Nah makanya sudah ikhlas saja. Kalau ada memang kasih, kalau tidak ada ngomonglah yang baik. Insya Allah dengan ucapan yang mulia ini membahagiakan orang, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu kita, dengan pemahaman kita. Bahkan kita menggembirakan orang itu, namanya idkhalus surur fi qulubil mu'minin khairun min ibadati sitina sana. Orang yang bisa membahagiakan orang yang lagi sedih, dia senang, dia bahagia, terkadang lebih hebat daripada ibadah sunat 60 tahun. Luar biasa. Yang kedua, amalan juga yang terbaik sebagai tanda ahli surga di bulan puasa ini, yadun sakhi, punya tangan yang senantiasa mengulurkan bantuan. Jadi orang yang selalu bersedekah itu luar biasa. Orang yang senantiasa bersedekah selalu ditutup oleh Allah pintu bencananya. As-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu menutup 70 pintu bencana. Terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan semua hewan. Datang seekor burung sama Nabi Sulaiman, Pak Nabi, saya ini kesel, ada orang kemarin manjat pohon, diambil tanah saya, walaupun dikasih makan, dia tidak izin dulu. Tidak apa-apa, kata Nabi Sulaiman, kamu pulang saja. Kalau dia naik pohon itu lagi, akan aku utus tentara ujin, biar dilempar dia ke bawah. Maka pulanglah burung itu. Ternyata orang itu besoknya naik lagi. Baru berapa kali mau manjat, ada orang lewat, pengemis lewat, kelaparan. Jadi kata orang itu sama istrinya, mah kasih tuh roti. Dia lagi kelaparan, dikasih sepotong roti. Begitu dikasih, dia melanjutkan mau naik pohonnya, datang utusan Nabi Sulaiman, mau melempar dia, ditarik kakinya tak bisa, dijatuhin pun kagak bisa. Laporan lagi, itu si jin tadi sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, saya nggak bisa jatuhin dia. Kenapa? Masalahnya mau naik sedekah dulu, nggak bisa aku jatuhin dia, atau dijaga sama malaikat Allah, aku nggak bisa menjatuhkan dia. Oh kalau begitu ya saya nggak tanggung jawab, kata Nabi Sulaiman. Waduh, kata pesuruh tadi, aku nggak dapat upah nih Pak Nabi, ya udahlah aku balik aja. Itu diantara keajaiban sedekah. Banyak yang kisah-kisah yang menjadikan orang itu mulia dengan keagungan sedekah. Di zaman Nabi Daud, ya terjadi lagi orang yang sedekah sama anak yatim. Ketika mau dicabut nyawanya hari itu sama malaikat Jibril, di-stop sama Allah, stop dulu nih orang. Ini si anak yatim tadi mendoakan dia panjang umurnya. Padahal orang ini tinggal 7 hari lagi pas hari ini. Sekarang di-stop, ditangguhkan. 1 harinya diganti sama Allah 10 tahun, 70 tahun baru mati dia. Ya itu gara-gara sedekah sama si yatim. Subhanallah, bulan Ramadan ini jadikan momen yang terindah bagi kita untuk berbagi, karena dengan berbagi itu akan turun kasih sayang Allah. Sebab apa? Dalam berbagi itu ada rahasia keagungan doa. Walaupun orang itu tidak mendoakan kita, tapi kalau hatinya senang, Allah bukakan 7 pintu langit yang diturunkan keberkahan dan kemuliaannya kepada kita. Makanya sedekah ini adalah salah satu identitas kita di bulan suci Ramadan. Ayo kita banyak tolong orang-orang yang membutuhkan kita semampunya kita. Ya kalau mampu kita memberi, tidak mampu pun tidak apa-apa, tidak dengan harta juga. Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang ketiganya, tanda di surga itu qalbun taqi, punya kolbu, punya hati yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada saum yang baik dan benar itu la'allakum tattaqun, mencetak manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Jainuddin Al-Malabani, beliau menyampaikan dalam wasiatnya dalam kitab Fathul Azkiyah ini halaman ke-7, kata beliau, taqwa ilah madarul kulli sa'adah. Takwa kepada Allah itu kunci sukses segala macam kesulitan.
Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, sesulit apapun kehidupan yang dihadapi, sesusah apapun cobaan yang diterima, pasti dikasih solusi. Madarul kulli sa'adah, ini pokok pangkal dari segala kebahagiaan, itu adalah takwa. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, haqqo tuqatihi, orang-orang yang betul takwa kepada Allah itu adalah mereka yang tidak pernah menghembuskan nafasnya, memperlihatkan matanya, memperdengarkan telinganya, bahkan hatinya tak pernah mau berbisik kecuali disertai dengan ingat kepada Allah. Artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia senantiasa mengingat Allah, mau di pasar, mau di kantor, mau di masjid, selalu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya senantiasa dibimbing oleh Allah menuju kepada ridhonya. Kalau datang ridho Allah dengan ketakwaan yang ada di dalam jiwa kita, sesulit apapun kesulitan itu pasti ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan kasih makhraj. Kalau kita belajar kepada guru kami Ustaz Naim, belajar Al-Quran, kita diajarin makharijul huruf. Jadi itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, kita pelajari dari alif sampai ujung. Kita pelajari bagaimana ini keluarnya dari bibir sebelah mana, harus seperti apa. Nah begitu pun takwa itu makhraj, takwa itu solusi, takwa itu jalan keluar. Jadi kalau ada orang takwa mentok kepada satu masalah, pasti dikasih jalan keluar. Makanya tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ini dikategorikan ayat 1000 dinar. Dalam tafsir Sawi kisahnya sangat panjang. Ini luar biasa. Dalam tafsir itu ada mengisahkan seorang pemuda yang berada di atas lautan mau tenggelam. Dia begitu ya karena memang beberapa saudara kaya ikut dengannya. Maka muncul ada suara, sok siapa yang membaca ayat ini, kalau nanti terjadi badai yang kencang, terjadi gelombang yang tinggi, mau celaka, buang itu semua, duit, harta benda, emas simpanan itu buang semua. Ternyata terjadi itu, datang angin ribut, datang gelombang tinggi. Wah, namanya juga pengusaha sudah mengumpul emas, masa harus dibuang nih. Akhirnya dia nggak mau buang itu, tapi si pemuda tadi dia baca ayat itu, dia buang. Ternyata terjadilah kapal itu terpecah sampai tenggelam. Orang-orang yang tadi yang baik mungkin dia mikul emas 1/2 kintal, jadi lebih cepat tenggelamnya kan begitu. Si pemuda tadi udah dia buang, dia memegang pada satu papan, akhirnya terdampar pada satu pulau. Ternyata di pulau itu ada gua, singkatnya dia masuk ke gua itu. Ternyata di sana ada seorang putri yang cantik jelita yang sedang disekap ya oleh Raja Jin. Di Raja Jin itu suka nyekap, disekap. Maka ketika dia mau nyampe ke dalam ada tangisan. Siapa nih? Oh, ternyata seorang wanita yang cantik jelita, putri raja dicuri sama Raja Jin. Ya diculik. Dan ketika itu dia berdoa, datang Raja Jin. Luar biasa. Terjadi model gempa, datang wah siap dihakan kuai kalau bahasa kita tergantung itu. So kowe makan aku kata pemuda tadi, aku punya senjata. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibacakan ayat itu, ternyata singkat cerita walaupun berantem menang dia. Menang, akhirnya Raja Jin itu kalah, akhirnya dia bisa mengeluarkan tawanannya itu putri. Ternyata di situ si Raja Jin sudah ngambilin batu-batu permata, Pak. Pulang ke Baghdad ke sana, ternyata itu memang sayembara. Siapa yang menemukan putriku maka dia akan dinikahkan. Wah, tadinya kan sudah membuang sekian harta, balik lagi sudah dapat istri yang cantik jelita, harta benda banyak. Maka disebut ayat 1000 dinar. Nih silakan buka dalam tafsir Sawi. Luar biasa itu ayat ini. Makanya oleh-oleh di siang hari yang mulia ini, mudah-mudahan dengan membaca ayat ini nanti sedekahnya lebih ditingkatkan lagi insyaallah ya. Dari 5.000, 10.000, dari 10.000 jadi 50.000. Tadi kan kata Ustaz, tidak apa-apa sedekah itu yang gede, yang penting ikhlasnya, gitu ya. Kalau Ustaz susah sekali ikhlas, kalau susah ikhlas sudah nggak apa-apa, yang penting gede ikhlasnya belakangan ya. Daripada ikhlas nggak ngasih, saya Ustaz ikhlas tapi nggak ngasih, kapan ikhlasnya? Karena tidak ada latihan kan, makanya latih dulu. Insya Allah belakangan ikhlas jadi juga itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya dan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan. Insya Allah ada waktu lagi ini 28 hari
hari lagi ya. Kita akan Ustaz kalau udah ngomong lebaran biar semangat. Sahabat ini Ustaz mungkin dari beberapa pengajian ya, termasuk di beberapa ini termasuk jemaah duhur yang luar biasa, lebih dari 40 orang saja. Insyaallah ini mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Ada pertanyaan? Oh boleh, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, Ustaz kasih waktu 5 menit. Nah, silakan. Tanya tentang putri yang cantik ini. Mungkin di luar tema juga boleh, nggak apa-apa. Jakarta ya. Silakan Pak. Silakan. Silakan diawali Banten. Gus ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Pak Ustaz ada menyampaikan bahwa kita dimanapun kita berada kita harus selalu ingat kepada Allah. Iya. Cara mengingat Allah itu di mana, tempat itu di mana Ustaz? Terima kasih. Iya. Nah, jadi cara mengingat Allah, Ustaz belajar zikir, di antaranya dulu kami di Suryalaya di Pak Anom dikasihlah zikir itu dua. Yang pertama zikir jahar, setelah kita sholat kita baca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah zikir khafi. Nah, perbedaannya apa? Begini, ketika kita zikir jahar pasti ada perbedaan tempat. Ketika kita masuk ke kamar mandi atau ke kamar yang mungkin di situ ada kotor, ya tempat buang air kecil dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita mengucapkan zikir itu secara jahar. Masih ada senjata yang kedua, zikir khafi. Nah, zikir khafi ini adalah zikir setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita. Kalau kita belajar di Toriko ada zikir khafi, sehingga asma itu yang selalu kita sebut, selalu kita baca. Namun di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, makanya zikir tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Apapun ibadahnya, intinya zikir. Seperti sholat, aqimi sholat dzikri, kerjakan suatu hanya untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena dalam kitab Sulam Taufik disebutkan illa ma aqala minha, karena apa yang kita ingat dalam sholat itu yang dicatat malaikat. Ya, kalau kita ingatnya udud, rokok dicatat sama malaikat gitu ya. Kita ingatnya cendol sama malaikat ini. Begitu. Jadi apa yang diingat dalam sholat itu yang dicatat malaikat. Di antaranya hadirnya qalbu itu dengan zikir, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu bisa dengan melihat ciptaan Allah, bisa dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh guru kita. Seperti mana kalimat zikir yang paling utama, Abdul makuntu ana wa nabiyyuna min qabli qauli la ilaha illallah, ucapan yang paling utama dari aku sebelum aku dan sesudah aku, kata Nabi Muhammad, adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Itu biasanya dibaca setelah sholat dan waktu tertentu. Tapi kalau untuk zikir khafi itu di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi ini memang mesti kalau kita belajar talqin dulu, dan talqin zikir dikasih, maka diamalkan oleh kita. Namun sederhananya mengingat Allah itu dengan ucapan-ucapan zikir yang sudah lumrah. Bisa kita bertasbih, bisa kita beristighfar, bisa kita membaca hawla la haula wala quwata illa billah. Zikir itu kan asal kata zakaro, artinya adalah ingat. Yang penting kita ingat kepada Allah, dan ingatan itu membimbing kita untuk terus berbuat baik. Itu adalah zikir. Makanya Imam Kabul Akbar menyebutkan al-husunu lil mu'minin minasyaiton salasun, benteng dari setan bagi orang yang beriman 3. 1 zikir kepada Allah, 2 baca Quran, 3 masjid. Di antaranya kata Imam Kabul Akbar. Berarti kalau kita zikir sudah membentengi diri kita daripada keburukan, daripada kerusakan, ya kerusakan akhlak, keburukan hidup. Insya Allah zikir akan membimbing kita menuju ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau nanya gini, kita ini kan untuk membangkitkan hati kita ini sama saya. Ya. Dulunya kita itu kalau sholat, nah itu saat itu mau nangis, terseduh. Ya,
terakhir lama-lama redup, gimana cara meningkatkan itu Ustaz? Iya. Mungkin kan kami pun ada juga dapatkan gitu, tapi redup, gitu. Mungkin redup, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih Ustaz. Jadi mau sholat itu ada rasa mau nangis gitu. Nangis, keluar nangis kadang tapi itu hilang. Ya memang Pak, kondisi seseorang itu dikaitkan satu dengan iman dan amal solehnya. Jadi kondisi temperatur batin kita ini ada pengaturnya. Ya diantaranya adalah orang-orang yang selalu misalkan mengingat Allah. Kalau kita lagi sholat terkadang juga ada tetesan air mata kita. Itu tidak menjadi satu masalah. Tapi terkadang juga nggak ada. Kan al-imanu yazidu walal kusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naiknya iman meneteskan air mata kita karena kerinduan kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Misalkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Model kita pergi ke Mekah ketika sujud di Raudhah itu kayaknya sebengal apapun orang, banyak Ustaz menyaksikan orang itu merasa haru, menangis begitu ya. Tapi keluar dari itu kok, nah beda lagi. Yang di Mekah berjamaahnya rajin, datang ke sini kesiangan terus lagi kan begitu. Biasanya itu kondisi yang tidak stabil. Bagaimana caranya? Salah satu solusinya memang betul. Salah satu solusi untuk mengatasi kegalauan itu adalah dengan belajar menjaga sholat. Ya karena sholat ini kata Imam Ibnu Athaillah tuhratul lil qulub min an-nasidunu, bisa membersihkan hati dari berbagai macam kegalauan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi bagaimana cara menjaga sholat? Ya minimal fikihnya, rukun syaratnya kita paham, wudunya juga betul. Kalau untuk urusan wudu nanti itu ditingkatkan. Saya emang nggak wudu nggak mau sholat, terus ada salah itu. Sejelek-jeleknya orang sholat pasti ada harapan baik. Tapi sebaik-baiknya orang yang nggak sholat pasti harapannya buruk. Ya itu kalimat seperti itu. Jadi itu mungkin obatnya ya dengan memperbanyak sholat sunat. Tadi kata guru kita kalau bulan puasa ya ditambahin lagi jangan 2 rakaat karena sholat sunat itu pahalanya padu kalau bulan puasa itu luar biasa. Makanya zuhur itu biasanya 2, sekarang 4. Atau yang muakkad 2 muakkad 2, ba'diyahnya juga biasanya 2, jadi tambah lagi 2 kan begitu. Ini diantaranya adalah memperbanyak sholat. Ini salah satu solusi untuk mengatasi segala permasalahan hidup dan menenangkan jiwa. Dijamin sama Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti dia bahagia. Orang yang beriman itu yang penting kuncinya sholatnya khusyuk. Ya, nah, cuma untuk khusus sholat perlu ilmunya juga. Ya, terima kasih. Cukup mungkin luar biasa pertanyaan dari jamaah cukup dalam. Ya mungkin pertanyaan yang dalam tadi karena menunjukkan punya masalah, bukan berarti yang tak bertanya tak punya masalah ini. Ya. Justru mau bertanya. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa dan jawabnya juga dari beliau kayak kita sangat memuaskan. Mudah-mudahan menjadi taman ilmu untuk kita. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.